Halo, halo, apa kabar Scorpio? Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Dan kalau yang sedang sakit, aku doakan semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Tema kita kali ini adalah yang bikin zodiak Scorpio bersyukur di bulan ini. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Scorpio karena ini general reading. Dan aku ingatkan kembali ya, ini akan menarik banyak energi, juga timeless. Kapan aja kamu nonton, silahkan bagi yang resonate. Yang bikin zodiak Scorpio bersyukur di bulan ini. Aku akan tarik 3 kartu. Kita lihat ya. Semoga yang baik-baik terwujud dan juga doa teman-teman selama ini ya yang baik-baik, yang positif dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang bikin zodiak Scorpio bersyukur di bulan ini. Aku kayaknya mau tarik dari bottom of the deck. Oke, sudah ada 3 kartu. Yang pertama, ada Strength, Major Arcana. Scorpio ini memang tangguh ya. Dan kamu perlu mensyukuri loh. Trait kamu itu, wow, ada Love. Jadi Scorpio ini ya, meskipun banyak ujian, banyak cobaan, atau hidupnya itu seperti berliku-liku gitu ya. Tapi Scorpio adalah salah satu zodiak yang tangguh, yang kuat. Meskipun kelihatannya sensitif ya karena memang water element, tapi di sini meneguhkan kembali gitu ya. Mengingatkan kembali bahwa kamu perlu bersyukur dengan kekuatan yang kamu punya. Jadi tanpa bantuan orang lain pun sebenarnya kamu itu mampu ya. Mampu bertahan, mampu melakukan apapun gitu ya. Dan kelihatannya ya di bulan ini kamu akan mendapatkan seperti tumpahan atau limpahan berkah, amin, kasih sayang gitu ya. Kalau menyangkut percintaan, kemungkinan percintaan kamu akan membaik ya di bulan ini. Bagi yang single akan menemukan calon yang bisa kamu prospekin kayak gitu. Atau kalau yang sudah berpasangan, kelihatannya hubungan percintaannya akan membaik atau menjadi lebih baik lagi kalau yang sedang baik-baik aja. Yang sedang bermasalah juga mungkin akan bisa memperbaiki gitu ya. Akan bisa menimbulkan kembali cinta yang sudah padam, bisa menyalakan lagi gitu ya api cintanya. Intinya kamu itu akan mendapatkan karunia kasih sayang, dan yang aku rasakan bukan hanya dari manusia aja gitu ya. Dengan kamu selama ini berdoa, kamu selalu meminta pertolongan kepada Tuhan ya, Sang Pencipta, dan semesta juga tentunya akan melihat ya. Apa yang kamu lakukan itu tentunya akan direspon. Jadi kalau kamu selama ini bertahan ya, dengan menghadapi semua cobaan, tidak menyerah gitu ya, dan kalau dalam perekonomian kamu itu berusaha untuk selalu mencari nafkah atau melakukan usaha yang halal, yang jujur, maka ganjarannya itu akan luar biasa. Akan banyak kelimpahan, banyak karunia yang akan kamu dapatkan di bulan ini. Kemudian ya, kindness. Aku banyak melihat kebaikan-kebaikan ya di bulan ini. Di zodiak-zodiak lain pun seperti itu. Jadi semoga ya, kalau kamu itu berdoa selalu meminta yang terbaik, meminta berkah gitu ya, meminta rezeki yang berkah, meminta jalan ya. Karena kelihatannya bulan ini banyak karunia ya, banyak anugerah. Jadi ini kesempatan buat kita untuk menangkap, atau istilahnya tuh anugerahnya itu kan sudah disebar. Jadi kita itu mengumpulkan dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya.
Dan di sini yang perlu disyukuri juga ya, spesifiknya ada orang yang akan berbaik hati kepada kamu. Ini bisa ibu kamu ya, atau juga orang yang dengan energi feminin cukup besar. Orang ini sama ya, seperti beberapa zodiak, kamu akan menemukan sosok seperti ini yang tulus ya sama kamu. Kemungkinan kamu sudah bertemu, tapi kalau belum bertemu, kelihatannya ya, kamu akan bertemu dengan orang ini, kemungkinan sebagian akan bisa berlanjut. Kalau di pertemanan itu akan menjadi sahabat ya. Kalau di percintaan mungkin akan menjadi partner, bisa pasangan hidup. Yang aku lihat orangnya memang dihadirkan ya oleh Tuhan untuk membantu. Ini sosok yang tulus ya, yang akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya dia itu menyambut juga kebaikan yang sudah kamu sebar. Kebaikan yang kamu pertahankan selama ini, meskipun banyak ujian gitu ya, atau sepertinya kamu juga kadang-kadang ya kalau lagi datang sudah merasa ini ya, sudah kalau gelas itu sudah merasa penuh dan akhirnya tuh kayak tumpah gitu ya. Ibaratnya kemarahan kamu yang selama ini kamu redam karena sudah terlalu lama, dan intinya tuh ada aja yang bikin kamu kesel. Yang aku lihat kalau kamu berhasil mengelola ya, memanage kemarahan kamu gitu ya, bisa bersabar, maka nanti kamu itu akan mendapatkan berkah dari kesabaran kamu. Jadi nggak akan sia-sia gitu ya latihan kesabaran, seperti pada bulan puasa gitu ya. Contohnya selama 1 bulan penuh kamu melatih kesabaran, maka di hari yang kemenangan gitu ya, kamu akan mendapatkan berkah seperti itu. Kemudian di sini ya, aku melihat kalau kamu Scorpio itu single fighter atau single parent, ataupun ya memang kamu baru selesai gitu ya dengan pasangan kamu, maka kamu itu tidak akan terpuruk ya. Yang aku rasakan seperti itu. Mungkin sekarang ya, atau kemarin-kemarin itu rasanya masih berat. Tapi perlahan-lahan ya, yang aku rasakan nanti kamu akan mendapatkan karunia ya, anugerah. Akan mendapatkan cinta baru ya, yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di sini kamu tidak perlu khawatir kalau misalkan bulan kemarin ya, atau beberapa bulan ini, atau setahun kemarin itu cobaannya cukup berat ya. Karena aku juga melihat ya, Scorpio ini memang selama kurang lebih 1 tahun 2 tahun belakangan ini banyak menghadapi ujian yang istilahnya tuh lebih berat daripada sebelumnya. Nah, kamu tidak perlu khawatir karena kemungkinan di bulan ini ujiannya itu akan berangsur-angsur berkurang, atau kamu itu akan lebih mampu ya menghadapinya, lebih kuat lagi, dan kamu akan mendapatkan berkah. Jadi ibaratnya ini adalah hasilnya atau imbalan dari usaha kamu, kekuatan kamu, kebaikan kamu ya. Banyak-banyak bersyukur karena nanti akan bersyukur lebih lagi gitu ya di bulan ini. Jadi kalau yang pada saat kamu nonton ini merasa, aduh kok aku tidak seperti itu ya, aku tuh sudah lelah ya, aku tuh sudah tidak sanggup lagi, coba diubah gitu ya mindsetnya, supaya kamu itu bersyukur bahwa sebagai contoh ya, kamu menonton ini kan bukan tanpa istilahnya tuh tanpa sengaja ya. Artinya segala sesuatu itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya kamu bisa menonton atau melihat tarot reading ini. Nah, dari sini kamu bisa mengambil ya poin-poin positifnya, dan itu bisa juga untuk memotivasi kamu sehingga ketika kamu sudah merasa lelah atau merasa tidak ada jalan keluar, kamu akan bisa menemukan lagi, atau bahkan yang tadinya nggak kepikiran, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata aku masih bisa seperti itu ya. Yang aku rasakan seperti itu. Nah, banyak hal-hal yang istilahnya tuh nanti akan muncul ya. Di sini yang aku rasakan, bisa saja ya sebagai contoh, tiba-tiba ada teman yang datang untuk membantu, atau bahkan stranger ya, orang yang tidak kamu kenal,
tiba-tiba akhirnya datang ke kehidupan kamu, atau misalnya kamu merasa sepertinya contoh sebagai sahabat gitu ya, kamu itu sudah merenggang hubungannya, sudah tidak dekat lagi, tiba-tiba sahabat kamu itu datang dan akhirnya hubungan kalian membaik. Hal-hal seperti itu ya, jadi kamu akan bersyukur. Bahkan yang hal-hal simpel seperti kamu bangun tidur merasa segar gitu badannya, atau kamu pergi keluar rumah tiba-tiba ada yang senyum sama kamu, atau misalkan di jalan gitu ya, tiba-tiba ada yang menawarkan bantuan atau menunjukkan arah. Kalau kamu misalkan sedang mencari alamat, kamu nanya sama orang, ternyata orang itu mau ngasih tahu dengan ramah dan alamatnya juga jadi ketemu gitu ya, yang tadinya kamu udah muter-muter. Hal-hal sepele begitu itu akan terus ya, kalau kamu bersyukur di hal yang sepele menurut kamu, itu akan berlipat ganda, akan memunculkan lagi cinta-cinta yang lain gitu. Bahkan nanti akhirnya akan penuh ya. Cup ini akan penuh, dan kalau penuh kan nanti akan datang lagi cup yang lain. Terus seperti itu, jadi ada two of cups yang mengarah ke hubungan, percintaan, apakah itu di pekerjaan juga, di bisnis juga. Intinya di bulan ini banyak-banyak menanam kebaikan, menabur benih kebaikan ya, karena nanti akan dituai oleh kita sendiri. Dan yang aku lihat ya, untuk Scorpio ini juga kelihatannya seperti itu ya progresnya. Jadi ibaratnya tuh dari yang gelap terus berangsur-angsur menjadi terang. Segala sesuatunya itu kayak grafiknya naik ya. Ini yang bagus. Daripada kan awalnya bagus terus jadi turun, akhirnya malah jadi mandek kayak gitu kan. Lebih baik kayak gini, dari bawah terus grafiknya naik sampai ke kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian yang aku rasakan juga ya, kalau yang saat ini merasa sepertinya kurang stabil, sebagai contoh di pekerjaan, kok masih kontrak atau pendapatannya itu nggak tetap, kelihatannya nanti akan ada perubahan gitu ya, akan ada secerca harapan yang aku lihat seperti itu, dan kemungkinan itu akan membuka pintu rezeki yang lebih besar lagi. Yang aku rasakan di sini memang UMKM ya, atau usaha rumahan itu akan mendapatkan porsi karunia yang cukup besar di bulan ini. Jadi kalau kamu berpikir ya, pekerjaan yang sekarang itu belum bisa menutupi kebutuhan kamu, atau masih kontrak kayak gitu, coba kamu cari side job atau sampingan kayak gitu ya. Nah, coba kamu tekuni, dirintis, dalam arti kamu cari apakah keahlian kamu gitu ya bisa disalurkan, apakah hobi kamu, atau apapun yang sekiranya selama ini mungkin luput dari perhatian kamu. Dan itu dikerjakan di waktu-waktu senggang ya, jadi seperti sampingan. Yang aku lihat itu akan membuka jalan ya, akan membuat kamu menjadi mendapatkan rezeki yang lebih, dan akhirnya kamu bisa bersyukur. Dan kamu juga pada saat menemukan ya side job atau apa sih kira-kira yang bisa dirintis, kamu akan bersyukur bahwa selama ini yang mungkin kamu itu nggak kepikiran, atau ibaratnya kamu itu udah bosen ya bergulung-gulung gitu ya, bergelut di rutinitas sehari-hari, tiba-tiba kamu menemukan hal baru yang kemungkinan bisa menambah uang saku, atau bahkan malah lebih nanti penghasilannya gitu ya yang aku lihat. Nah, dengan begitu kamu sudah bersyukur ya. Ketika kamu memulainya aja, kamu udah merasa bersyukur. Nah, kalau kamu sudah merasakan seperti itu, kemungkinan besar hasilnya juga akan membuat kamu lebih bersyukur lagi. Kemudian spesifik percintaan ya. Untuk yang single,
Di sini aku melihat kamu akan jatuh hati atau tertarik kepada seorang atau sosok yang kelihatannya di luar itu tangguh, atau bisa dibilang tuh kelihatannya keras ya orangnya, padahal aslinya itu adalah orang yang lembut dan penyayang. Dan ini juga bisa sebaliknya ya. Jadi kalau ada orang yang tertarik sama kamu, mungkin awalnya orang itu agak ragu-ragu gitu ya, atau menilai kamu itu tidak seperti aslinya. Kamu ini kelihatannya kok keras ya, atau susah untuk didekati, tapi ketika sudah dekat ternyata kamu itu sosok yang penyayang, yang penuh cinta, yang baik gitu ya, dan akhirnya hubungan kalian itu bisa nyambung. Dia itu benar-benar jatuh hati ya, benar-benar yang tadinya mungkin ragu-ragu atau cuma sekedar naksir, tapi ketika sudah dekat maka akan jadi cocok kayak gitu. Bagi yang sudah berpasangan, yang aku lihat ya, kalau kamu itu sedang berusaha ya untuk mengokohkan hubungan kalian, apakah itu meresmikan atau seperti membangun kembali ya, atau menjaga hubungan kalian dari gangguan pihak luar ya, pihak ketiga atau apapun itu, kelihatannya akan berhasil. Kelihatannya hubungan kalian ini akan seperti menyala lagi gitu ya. Rasa cintanya itu akan muncul lagi dan akhirnya akan harmonis lagi. Aku lihat seperti itu. Jadi kalau selama ini kamu seperti mengalami gangguan ya dalam hubungan, maka di bulan ini kemungkinannya gangguan itu akan berhasil kamu atasi. Ya, jadi kamu akan bersyukur bahwa akhirnya usaha kamu untuk mempertahankan hubungan ini berhasil juga, dan berhasil dengan hal-hal yang baik gitu ya. Dan kalau di pekerjaan atau bisnis ya, yang aku rasakan usaha kamu selama ini, bagaimana kamu itu membangun ya usaha atau membereskan pekerjaan kamu, berusaha untuk meningkatkan ya prestasi kamu, meningkatkan segala sesuatunya ya, produktivitas, keuntungan dan lain-lain. Kelihatannya di bulan ini akan mulai gitu ya, mulai membuahkan hasil, dan itu artinya ya buah kebaikan kamu juga. Jadi selain usaha kamu, tapi kebaikan-kebaikan kamu juga membuat segala sesuatunya itu menjadi berhasil, dan kelihatannya akan ada kebaikan-kebaikan yang datang untuk kamu. Apakah itu berupa bantuan dari orang lain, atau misalnya kamu menghasilkan sebagai contoh satu produk. Nah, menurut kamu kan, atau kamu sudah memperkirakan ya, oh ini akan keuntungannya seperti ini gitu ya, modalnya itu akan kembali seperti ini. Tapi yang aku lihat ya, akan ada rezeki lainnya, akan ada tambahan gitu ya, bisa 2 kali lipat dari apa yang sudah kamu perkirakan. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat kamu sangat bersyukur. Selama ini kamu tidak menyerah ya, betapapun berat pekerjaan kamu atau bagaimana kamu bisa mempertahankan usaha kamu di tengah kompetisi ataupun gempuran-gempuran masalah gitu ya. Yang aku lihat akan ada orang-orang yang memang sudah memperhatikan kamu ya. Mungkin orang ini juga ingin membantu, tapi karena apakah beda keahlian atau memang belum ada waktunya gitu ya. Tapi nanti yang aku lihat, orang ini akan membantu ya. Orang-orang ini gitu, tidak cuma satu, akan memberikan nilai tambah. Jadi sepertinya rezeki kamu itu akan berlipat ganda, yang aku lihat sih seperti itu. Orang-orang ini seperti menambahkan gitu ya. Apakah berupa jumlah atau berupa seperti nilai-nilai gitu yang kamu dapatkan di bulan ini. Ada clue atau advice apa untuk Scorpio di bulan ini yang bikin zodiak Scorpio bersyukur di bulan ini? You are ready ya. Ini tadi ya yang menyangkut apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu pertahankan ya. Maka di bulan ini kamu sudah dianggap mampu atau siap ya menerima berkah, menerima karunia ya dari Tuhan. Dan itu karena kamu juga bersyukur ya,
kamu mendapatkan ujian, mendapatkan hal-hal simpel atau hal-hal yang mungkin sepele, kamu tetap bersyukur, maka nanti kamu akan diganjar dengan berkah yang lebih besar lagi. Jadi kamu dianggap sudah waktunya untuk mendapatkan berkah atau karunia yang lebih besar lagi. Amin, amin, amin. Oke, so demikian dulu reading untuk Scorpio. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.